Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang cerita pendek pada muatan bahasa Indonesia. Adapun hal-hal yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kesimpulan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menilai cerita secara terperinci. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Nah, pada materi cerita pendek, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada cerita pendek, yaitu yang pertama tokoh, yang kedua watak tokoh, yang ketiga latar cerita, yang keempat amanat, yang kelima menceritakan kembali, dan yang terakhir menanggapi isi cerita. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud cerita pendek? Cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia baik nyata ataupun khayalan yang disajikan secara singkat dan padat. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan cerita pendek yang ada di buku tema 4 halaman 50 sampai 51, yaitu tentang kepemimpinan Pak Weli. Ibu harapkan anak-anak dapat mendengarkan dengan cermat karena setelah itu anak-anak harus mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerita pendek yang Ibu bacakan. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk mendengarkan cerita? Mari kita dengarkan cerita yang akan Ibu bawakan. Kepemimpinan Pak Weli. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semuanya unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli menjadi risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikir Pak Weli. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandanginya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong untuk memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya untuk datang. Apa ya kira-kira yang direncanakan oleh Pak Weli? Oh, rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Lalu, siapa calon pembelinya? Oh, tentunya para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin
mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat berdecak kagum dan terharu menyaksikan usaha yang dilakukan Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto sebagai guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Nah, tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, demikian cerita yang sudah Ibu bawakan. Sekarang saatnya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerita, yaitu yang pertama tokoh. Tokoh cerita adalah orang yang berperan dalam cerita. Tokoh yang menggerakkan cerita dari awal hingga akhir disebut tokoh utama. Selain tokoh utama terdapat tokoh pendamping. Tokoh pendamping perannya lebih kecil daripada tokoh utama. Nah, berdasarkan cerita yang Ibu bawakan tadi, kita menemukan ada beberapa tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama Pak Weli, yang kedua Sudin, yang ketiga Pak Seto, yang keempat Bapak Lurah, yang kelima Kepala Dinas, yang keenam Ketua RT, yang ketujuh Ketua RW, dan kedelapan murid kelas 4, 5, dan 6. Untuk selanjutnya, kita akan menyebutkan watak tokoh atau penokohnya. Sebelum kita sebutkan, kita perlu mengetahui penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Terdapat 4 jenis tokoh yang ada dalam cerita pendek seperti yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif, seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat, figuran, yaitu tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerita pendek untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Selanjutnya, kita akan menyebutkan penokohan dalam cerita, yaitu yang pertama, Pak Weli. Pak Weli yaitu bijaksana, rela berkorban, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua, Sudin. Sudin suka membaca, pintar, dan pandai berpidato. Yang ketiga, Pak Seto, yaitu guru kelas Sudin, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sekolah. Yang keempat, Bapak Lurah, yaitu menepati janji Kepala Dinas, Ketua RT, dan Ketua RW. Beliau berempat memiliki sifat yang tepat janji. Yang terakhir, murid kelas 4, 5, dan 6, yaitu tekun dan disiplin karena sudah menjadi panitia lelang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang latar cerita. Latar cerita atau setting adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi, latar dapat dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar tempat yaitu segala sesuatu yang menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kedua, latar waktu, yaitu latar terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, latar suasana, yaitu latar yang menjelaskan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Nah, bagaimana latar cerita yang sudah Ibu bacakan? Yang pertama, latar tempat, yaitu di sekolah. Latar waktu, di sore hari dan pada waktu Senin pagi. Latar suasana, yaitu bersemangat, pantang menyerah, dan gigih berusaha. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Pesan biasanya berisi sebuah nasihat atau perbuatan bijak. Nah, sekarang kita akan mencari amanat pada cerita
tentang kepemimpinan Pak Welly. Yang pertama, jika kita gigih berusaha, pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, tidak pantang menyerah terhadap usaha yang ingin dicapai meskipun mengalami kesulitan. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin baru dan melahirkan insan menjadi berprestasi. Nah, unsur selanjutnya kita akan menceritakan kembali. Anak-anak dapat mencoba menceritakan kembali cerita yang disampaikan di buku tugasnya masing-masing. Dapat dilakukan di rumah dengan cara mempelajari cerita, mendengarkan, kemudian menuliskan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, menceritakan kembali secara runtut ini yaitu menceritakan secara runtut hal yang penting yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, kamu perlu menjiwai isi cerita dengan baik sehingga dapat menceritakan kembali sesuai dengan suasana cerita. Hal selanjutnya yaitu menanggapi cerita. Menanggapi isi cerita berarti memberikan penilaian terhadap pesan atau amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Dalam memberikan tanggapan, kita harus bersifat objektif, artinya tanggapan yang kita berikan harus berdasarkan alasan yang masuk akal dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Oke, sekarang kita akan memberi tanggapan terhadap amanat yang sudah dituliskan. Nah, Ibu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai siswa kita dapat belajar dan meneladani sikap yang dilakukan Sudin dan Pak Welly dalam meraih cita-cita. Yang kedua, jika mengalami kesulitan, kita perlu terus berdoa dan berusaha untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang ketiga, jika kita menjadi pemimpin harus mampu menjadi teladan, bukan sekedar memberikan perintah. Nah, kesimpulannya, kita belajar tentang unsur-unsur yang ada pada cerita pendek, yaitu tokoh, watak tokoh, latar cerita, amanat, menceritakan kembali dan menanggapi isi cerita. Tokoh yaitu orang yang berperan dalam cerita. Watak tokoh yaitu gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Latar cerita yaitu segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Menceritakan kembali yaitu menceritakan kembali isi cerita secara runtut. Kemudian yang terakhir menanggapi isi cerita yaitu memberikan penilaian terhadap pesan atau amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, demikian pembelajaran tentang cerita pendek. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi dan jangan lupa anak-anak selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan mencuci tangan dan memakai masker. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat selalu.